Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel berisi tentang cerita seputar ulama dan seputar hubungan santri, biografi dan ketawaduan Mama Sanja. Mama Sanja adalah seorang yang terkenal sebagai Raja Alfiah. Ini lahir di Cigintung, Pandeglang pada tahun 1917 Masehi. Ayahnya bernama Haji Kasmin bin Ki Adil, ibunya bernama Hajah Umi Elas. Sebelum ke Kadukaweng, setelah menikah beliau tinggal di kampung istrinya di Kadugulu, tempat 500 meter ke arah selatan Kadukaweng, dan mempunyai anak satu yaitu Kahaji Encep Fatoni almarhum. Sepeninggal istri pertama, beliau menikah dengan ibu dan pindah membuka tempat di lahan kosong yang asalnya kampung Babakan, tidak berpenghuni, yang seterusnya disebut Kadukaweng Pesantren, karena beliau mendirikan pesantren di sana dan lama-kelamaan bernama Pesantren Riyadul Alfiah dengan tertuang jelas di papan nama bernama Pesantren Islam Riyadul Alfiah Kadukaweng, disingkat PIRAK. Pesantren ini keistimewaannya dalam pengajaran isi kitab Alfiah. Mama menggunakan syarah kitab Alfiah dari kitab Alfiah Maimuniyah. Isi yang terkandung di dalamnya mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari fan tauhid, fan fikih dan bidang tasawuf. Juga di dalamnya banyak mengandung ilmu hikam, kata-kata mutiara penuh nasihat. Namun kitab ini sedari tahun 90-an telah hilang, dipinjam seseorang dan tidak pernah kembali. Selain disiplin keilmuan yang diajarkan di pesantren ini juga diselingi dengan ilmu bela diri, silat sera cimande, cikalong dan berbagai ilmu kanuragan yang lainnya, sebagai pelatihan santri untuk berjiwa sehat jasmani dan sebagai persiapan nanti di kemudian hari bila terjun sendiri di masyarakat. Adapun jiwa dan diri Mama memegang teguh prinsip kesehajaan. Ketawaduan adalah sifatnya yang menonjol. Walau ia dikenal banyak memiliki kekayaan tapi hidupnya gitu sederhana. Di sela-sela mengajar ngaji para santri, beliau selalu menyempatkan diri pergi ke sawah untuk mencangkul. Sawahnya gitu luas membentang dari ujung ke ujung. Saking luas dan banyak sawah kepunyaannya, beliau sudah tidak diperkenankan lagi membeli sawah oleh pemerintah atas nama dirinya karena sawahnya telah berjumlah ratusan hektar. Adapun sebutannya untuk beliau adalah Mama, yang berartikan salah satu gelar orang yang mumpuni dalam keilmuan. Namun beliau enggan disebut Mama. Beliau hanya menamakan diri sebutan Akang, makna kakak dalam bahasa Sunda. Begitulah sosok yang penuh ketawaduan dalam peri kehidupan sehari-hari. Betapa tidak, hingga setelah mempunyai murid banyak pun beliau tidak gila hormat. Pernah satu kejadian di mana ada seorang santri yang mau mesantren ke Kadukaweng menggunakan jasa Mama yang disuruh membawa barang-barangnya. Sebagaimana biasa setelah sholat subuh Mama mencangkul di sawah sampai menjelang waktu dimulainya pengajaran di majelis sekitar pukul 7 pagi. Seorang santri itu membawa banyak bingkisan. Di tengah perjalanan ke pesantren PIRAK, dia kewalahan membawa barang-barangnya dan kebetulan ada seorang tua yang berjalan kaki yang kelihatan seorang petani. Santri ini memang belum tahu di mana tempat pesantren, dan dia bertanya pada orang itu, bahkan menitipkan barang bungkusannya agar dibawa ke pesantren, sekalian berjalan dengan orang tua tadi. Orang yang kelihatannya petani ini mengiyakan saja dan siap mengantarkan santri yang ingin mesantren ini hingga ke Kobong. Sesampainya di depan majelis, orang itu berkata, "Saya hanya bisa antar sampai di sini saja." Dan beliau berkata, "Bila Mamang mau bertemu seseorang yang akan dijadikan guru, silakan ke sana dan itu rumahnya. Saya mau pulang." Selanjutnya santri itu pergi sendirian menuju rumah dan akan bertemu dengan Pak Kiai, dan tidak lama dia bertemu juga. Namun betapa terkejutnya, ternyata orang tua yang mengantarkannya tadi adalah seseorang yang akan dijadikan guru. Apatah kata penyesalan dan kesia-sian penyesalan, karena sesal kemudian tiada berguna. Singkat cerita, setelah bercengkrama, si santri itu dititipkan sama santri senior oleh Mama, agar ditempatkan di Kobong yang masih tersedia. Selanjutnya dia keluar ikut menuju tempat yang akan ditinggalinya mencari ilmu. Namun tanpa ada orang yang tahu, dia pulang, pergi meninggalkan pesantren gitu saja di malam hari. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share.